Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dinna waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hamba Allah yang bertakwa, para umat baginda Nabi Muhammad SAW, mari kita bersyukur kepada Allah dan alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi, kita masih bisa berjumpa lagi. Mari kita lanjutkan mengaji kita, mari kita lanjutkan belajar kita dengan niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Semoga dengan niat ini kita oleh Allah dicatat sebagai hambanya yang bertakwa, juga diangkat derajat setinggi-tingginya. Amin. Sekarang kita berada dalam bulan Muharram, bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, bulan mulia. Berbicara Muharram, maka di dalamnya terdapat hari yang sangat mulia, yaitu 10 Muharram. Dan sebenarnya tidak banyak hadis sahih yang menjelaskan amalan yang sangat dianjurkan pada 10 Muharram. Tidak terlalu banyak. Mengenai apa yang telah terjadi, apa yang telah terlaksana di daerah kita, di negara kita, kegiatan pada 10 Muharram yang telah bertahun-tahun terlaksana, seperti kita bersedekah pada hari itu, mengumpulkan anak yatim, kemudian kita menyantuni, memberikan santunan kepada mereka, maka tidak ada yang salah. Kita mengusap kepala mereka, maka tidak ada yang salah. Justru ada sebuah hadis dalam kitab Faidul Qadir karya Imam Al-Munawi dijelaskan, ada sebuah hadis, in aratta ayyarina qalbuk fa'at'im al-miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi, jika kamu ingin hati kamu lembut, maka kumpulkan orang miskin, maka beri makan mereka, beri makan, beri sedekah orang miskin. Lalu wamsah ra'sal yatim, lalu usaplah kepala anak yatim, yaitu dari belakang usap ke depan. Berbeda dengan anak yang tidak yatim, maka mengusap kepalanya dari depan ke belakang. Kalau yatim dari belakang ke depan. Wamsah ra'sal yatim. Ada hadis sahih yang menerangkan seperti itu. Kemudian dalam kitab Dalilul Falihin juga dijelaskan, ada sebuah hadis dari riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Kata Nabi, saya wakafilul yatim dan penanggung jawab anak yatim, penanggung biaya hidup anak yatim kelak di surga akan sedekat jari ini, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Wa farraja bainahuma. Maka kata Nabi, besok saya dengan penanggung kafil yatim, penanggung jawab anak yatim, akan sedekat jari ini di surga. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis ini kahataini fil jannati kahataini, maka yang dimaksud dari hadis ini annahu ma'ahu fiha wa bihadratihi, bahwa kelak siapa yang mengurusi biaya hidup anak yatim besok akan bersama Rasulullah di surganya dan berada pas di hadapan Rasulullah SAW. Tapi yang jelas posisi
mereka tidak akan sama. Karena tidak mungkin seorang makhluk yang biasa akan mampu menyamai derajat Nabi Muhammad SAW. Pastinya jelas Nabi bersama orang yang menanggung anak yatim, tapi untuk derajatnya akan disesuaikan dengan derajat masing-masing. Tidak ada yang salah dari pelaksanaan santunan 10 Muharram. Tidak ada yang salah kita mengumpulkan anak yatim kemudian kita mengusap kepalanya. Tidak ada yang salah. Namun jika kegiatan semacam ini, jika acara semacam ini hanya dikhususkan pada hanya 10 Muharram saja, maka ini rasanya kurang tepat. Kenapa demikian? Karena kafilul yatim, karena hari yatim itu sejatinya setiap hari, bukan hanya 10 Muharram saja, bukan hanya bulan Muharram saja. Tidak seperti itu. Justru dalam kitab yang sama, yang dimaksud kafilul yatim ay alqaim bi umurihi dinan wa dunya. Jadi yang dimaksud kafilul yatim dalam hadis Nabi, yang kelak akan mendapatkan jaminan sedekat jari ini kata Nabi di surga bersamaku, adalah alqaim bi umurihi dinan wa dunya. Adalah orang yang siap menanggung semua urusan anak yatim ini, baik urusan agama dan dunianya. Waminha kata ulama, an-nafaqah, diberikan nafkah, wal kiswah, diberikan baju. Jika kita menggunakan baju bagus, maka berikan mereka baju yang bagus juga. Jika kita makan menunya seperti ini, maka berikan menu yang sama kepada mereka. Justru kewajiban juga adalah mendidik, menyekolahkan, memondokkan anak yatim dan merawatnya layaknya mereka sebagai anak kita. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini, kayak kata Nabi. Maka jangan sampai kita semangat pada 10 Muharram mengumpulkan anak yatim, kita bersedekah sebanyak mungkin, kita usap kepala anak yatim, kita sedekahkan, berikan mereka makanan, tapi kemudian pada hari setelahnya, pada bulan-bulan setelahnya, mereka justru ditelantarkan, justru kita tidak peduli kepada mereka. Ini jelas, ini tidak tepat, tidak akan sesuai, tidak sesuai dengan maksud hadis sahih yang telah dijelaskan dalam dua kitab tadi. Kemudian dalam bulan Muharram, rasanya jika kita ingin mengamalkan perbuatan yang baik, maka cukup rasanya kita melaksanakan puasa 10 Muharram. Diceritakan dalam sebuah hadis, ahtasibu 'alallahi ayyukaffirus sanah allati qablahu. Nabi sangat berharap ketika berpuasa, maka dosa 1 tahun sebelum tahun ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada juga hadis sahih, lain begitu ila qabilin la asumanat tasya. Kata Nabi, andaikan saya hidup pada tahun berikutnya, maka pasti saya akan berpuasa pada 9 Muharram. Diceritakan bahwa 10 Muharram ini adalah hari istimewa bagi orang Yahudi. Hari istimewa bagi orang Yahudi. Mereka semuanya berpuasa pada 10 Muharram. Karena dalam sebuah hadis, najallahu fihi Musa, Nabi Musa diselamatkan pada 10 Muharram. Akhirnya mereka orang Yahudi, Bani Israel, berpuasa karena bersyukur bahwa Nabi Musa telah diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu kita lebih baik, kita lebih berhak untuk mensyukuri, kita lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Kemudian ada salah satu sahabat yang berkata kepada Rasulullah, hada yaumun tu'addimul yahud wa nasara. Ya Nabi, hari ini adalah hari 10 Muharram, yang mana hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasara. Kenapa kita mau berpuasa? Oh, ini harinya, ini adalah hari kemuliaan mereka. Kenapa kita ikut-ikutan?
Kemudian dari itu Nabi bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanat tasi'ah. Andaikan saja saya hidup pada tahun selanjutnya, hingga tahun selanjutnya, maka saya akan berpuasa pada 9 Muharram. Dari hadis ini sehingga ulama memberikan kesimpulan bahwa sunat berpuasa 9 Muharram juga dilanjutkan 10 Muharram dalam rangka mukhalafatul Yahud, dalam rangka agar tidak sama dengan Yahudi yang hanya berpuasa pada 10 Muharram. Maka ulama memberikan kesimpulan bahwa juga disunatkan berpuasa pada 9 Muharram. Atau kalau perlu juga dianjurkan berpuasa pada 11 Muharram. Karena dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan, sumu yauma asyura wa khaliful yahud sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian pada hari Asyura, tapi berbedalah dengan mereka orang Yahudi. Maksudnya bagaimana? Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Tetapi berbedalah dengan orang Yahudi, yaitu dengan cara berpuasa pada 9 Muharram atau juga berpuasa pada 10 Muharram. Dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri, yakni berpuasa pada 9 Muharram dan 11 Muharram serta 10 Muharram dalam rangka mukhalafatul Yahud, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Maka cukup bagi kita, andaikan kita mau mengamalkan amalan baik pada bulan Muharram, maka cukup kita mengamalkan puasa 10 Muharram, kemudian digenapkan, kemudian disambung dengan 9 dan 11 Muharram. Dan tidak masalah jika kita ingin pada 10 Muharram kita ingin mengumpulkan anak yatim, kita mengumpulkan orang-orang miskin, orang fakir miskin yang tidak mampu, kemudian kita menyantuni mereka, tidak masalah. Hanya kita jangan sampai mengkhususkan menyantuni anak yatim hanya pada 10 Muharram saja, kemudian kita lepas tangan, kita tidak peduli kepada mereka. Jelas itu tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi. Semoga kita oleh Allah selalu diberikan taufik untuk tetap giat, semangat melakukan amal-amal baik, terutama pada bulan mulia ini, pada bulan Ashhurul Hurum ini. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan berpuasa pada 10 Muharram dan sebelumnya 9 Muharram, kemudian dilanjutkan 11 Muharram dalam rangka untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Dan semoga kita oleh Allah juga diberikan giat hati, diberikan lapang, kemudian kita rajin untuk bersedekah, rajin untuk menyantuni, rajin membantu orang fakir, rajin membantu orang miskin di sekitar kita. Dan semoga oleh Allah rezeki kita ditambah oleh Allah, dan semoga menjadi berkah, manfaat untuk bekal kita di dunia baik di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jika benar maka murni dari Allah, jika salah maka murni dari kelemahan diri ini. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.